Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 3 kelas A, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Manusia yang diampu oleh Ibu Tintin Nurhayati Habibah SPIL MPD dan juga Bapak Ayi Rahman MAG. Dan tema yang akan dibahas mengenai ini ialah tentang hakikat manusia, harapan, dan juga tujuan hidup menurut filsafat manusia. Hakikat manusia. Apa itu hakikat atau esensi manusia? Hakikat atau esensi manusia adalah sesuatu yang terpenting, yang utama di dalam diri manusia. Saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai hakikat manusia ini dari beberapa filsuf. Menurut filsuf klasik seperti Thales, dia menyatakan bahwasanya hakikat atau esensi manusia adalah air. Hingga kemudian disambung dengan filsuf berikutnya, yaitu Plato dan Socrates. Mereka menyatakan bahwasanya hakikat atau esensi manusia itu adalah jiwa. Kemudian tidak habis dari sana, muridnya Plato yang bernama Aristoteles, dia menyatakan bahwasanya esensi atau hakikat manusia itu bukan hanya jiwa, melainkan jasad. Kemudian filsuf modern memberikan pernyataannya bahwasanya hakikat atau esensi manusia itu adalah akal atau rasio. Dan disambung lagi dengan filsuf kontemporer yang menyatakan bahwasannya hakikat atau esensi manusia itu adalah bukan hanya akal atau bukan hanya rasio, melainkan yaitu adalah akal dan juga spiritualitas. Nah, dari sini saya lebih setuju dengan pendapat Plato dan juga Socrates bahwasanya esensi atau hakikat manusia itu adalah jiwa. Mengapa saya lebih setuju dengan mereka? Karena dari apa yang pernah saya baca dan pernah saya kaji, bahwasanya jiwa ini adalah sesuatu yang mengatur, yang terpenting di dalam diri manusia. Sedangkan wadah atau jasad hanyalah wadah yang digerakkan oleh jiwa. Begitupun juga akal. Akal hanyalah sesuatu yang menampung pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat. Tapi belum tentu akal bisa mengendalikan diri kita. Contoh terkecilnya seperti ini. Banyak orang yang memiliki banyak pengetahuan, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Contohnya, kita tahu bahwasanya membuang sampah sembarangan itu adalah suatu hal yang salah. Namun, realitas yang terjadi di kebanyakan masyarakat, meskipun mereka tahu tentang hal itu, tetap saja masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Sehingga meskipun mereka mengetahui sesuatu melalui akal mereka, tapi tetap saja mereka sulit untuk melakukan apa yang mereka tahu. Mengapa demikian? Karena jiwa mereka yang kotor. Adapun dengan jasad, banyak orang yang memiliki jasad yang bagus, jasad yang sehat, tapi tetap saja mereka sulit untuk melakukan sesuatu, sulit untuk bekerja. Mengapa itu bisa terjadi? Itu karena kondisi jiwa mereka yang sedang tidak baik. Maka saya berargumen bahwasanya esensi atau hakikat manusia yang sebenarnya adalah jiwa. Jiwalah yang mengatur diri manusia dan jiwalah yang menjadi salah satu hal yang terpenting di dalam diri manusia. Jika jiwa kita baik, maka kita akan bisa melakukan hal yang baik. Tetapi jika jiwa kita sedang tidak baik, maka kita akan kesulitan untuk melakukan sesuatu, atau kita akan kesulitan untuk melakukan apa yang kita tahu. Itulah pendapat saya mengenai hakikat atau esensi. Yang berikutnya ialah tentang harapan. Tentu setiap orang takkan pernah lepas dari yang namanya harapan. Bahkan harapan adalah sesuatu yang menjadi penunjang hidup seseorang. Tanpa harapan, mungkin seseorang tidak bisa hidup. Rasa senang saat harapannya terwujud dan rasa sedih saat harapannya tidak terwujud akan mengantarkan seseorang kepada harapannya yang lain.
Misalkan seperti ini. Ketika kita berharap untuk memiliki suatu pekerjaan, lalu kemudian harapan itu terwujud, maka akan timbul lagi harapan yang baru. Misalkan, sudah mendapatkan pekerjaan, kita berharap untuk mendapatkan rumah. Kemudian berharap lagi untuk mendapatkan pasangan, berharap lagi untuk mendapatkan harta, dan lain sebagainya. Begitupun ketika harapan kita terwujud, contohnya, kita memiliki harapan untuk memiliki harta yang banyak, tapi ternyata harapan itu tidak terwujud, maka akan timbul harapan yang baru. Dari yang tadinya berharap untuk memiliki harta yang banyak, artinya hanya berharap untuk memiliki teman yang baik. Dari yang tadinya memiliki teman yang baik, harapan lagi untuk memiliki pasangan yang baik, dan terus seperti itu. Maka sejatinya hidup seseorang itu, ketika dia ditimpa dengan suatu harapan, maka dia harus bisa menempatkan suatu harapannya kepada harapan yang lebih baik daripada sebelumnya. Apabila seseorang salah dalam menempatkan harapan, maka itulah yang bisa membuat hidupnya menjadi bermasalah. Maka sebanyak apapun harapan yang kamu miliki, kamu harus ingat bahwasanya kamu harus bisa menempatkan harapan itu kepada harapan yang lebih baik daripada tujuan hidup. Tujuan hidup saya sendiri ialah untuk memperbaiki diri. Mengapa demikian? Karena sejatinya hidup ini adalah masalah. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita pegang, dan sebanyak apapun harta yang kita miliki, tetap saja pasti kita memiliki masalah di dalamnya. Seorang dokter, seorang profesor, bahkan seorang pengusaha terkaya sekalipun pasti memiliki masalah di dalamnya. Jadi, menjadi seorang profesor, menjadi seorang dokter bukan akhir dari kita bisa melewati suatu masalah. Maka hidup ini adalah masalah, dan tujuan hidup adalah bagaimana caranya untuk menghadapi setiap masalah yang ada dalam hidup. Itulah tujuan hidup. Maka agar manusia bisa mengatasi setiap masalah yang ada dalam hidupnya, ialah dia harus bisa memperbaiki dirinya sendiri. Apabila dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka dia akan kesulitan untuk menghadapi setiap masalah yang ada dalam hidup. Jadi sejatinya tujuan hidup itu bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, melainkan tentang bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi setiap masalah dari segala sesuatu yang kita miliki. Itulah tujuan hidup. Itulah penjelasan saya mengenai hakikat manusia, harapan, dan juga tujuan hidup manusia berdasarkan filsafat manusia. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.